Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobat Admin, channelnya tutorial dan pendidikan. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang analisis evaluasi pembelajaran, apa itu AKM Madrasah, kemudian bagaimana survei karakter dan contohnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP sebagai dasar hukum Asesmen Nasional dan Asesmen Kompetensi Minimal atau AKM. Kita langsung saja ke materi AKM dan survei karakter. Apa itu AKM Madrasah? AKM merupakan ujian kompetensi untuk mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa, literasi, dan matematika numerasi. Bertujuan untuk mendiagnosa kompetensi siswa yang dapat menjadi umpan balik pembelajaran. Yang kedua, mengetahui sejauh mana materi pembelajaran yang sudah dikuasai oleh siswa, mana yang sudah dan mana yang belum. Selanjutnya, apa dasar hukum AKM? Dasar hukum AKM, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP sebagai dasar hukum pelaksanaan Asesmen Nasional dan Asesmen Kompetensi Minimal. Selanjutnya, apa itu AKM kelas? AKM kelas digunakan sebagai alat bantu guru di kelas untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu murid. Tujuannya untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid, teaching at the right level. Selanjutnya, bentuk soal AKM. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Selanjutnya, bentuk soal AKM. Bentuk soal AKM yang kedua yaitu numerasi. Artinya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di rumah, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, juga sebagai warga negara. Survei karakter. Survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah terkait apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan para murid dalam interaksi di sekolah. Ini kompetensi minimum, kompetensi dasar yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun materinya. Next, selanjutnya. Apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Next, selanjutnya. Fungsi AKM dan survei karakter. AKM dan survei karakter terdiri dari soal-soal yang mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Siapa yang menggalakkan AKM dan survei karakter? Di tahun 2021, ujian nasional akan diganti menjadi asesmen nasional yang mengukur 3 komponen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Menurut Menteri Mas Nadiem Makarim, AKM menjadi tolak ukur penilaian yang lebih komprehensif untuk mengukur kemampuan minimal siswa. Soal AKM.
AKM adalah asesmen kompetensi minimum. Ujian tersebut merupakan bagian dari asesmen nasional yang juga terdiri dari survei karakter dan survei lingkungan belajar. Dikutip dari laman Direktorat SD Kemdikbud, AKM Kemdikbud mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif para peserta didik. Bagaimana bentuk soal AKM? Soal AKM ini akan sangat berbeda dengan soal UN, sehingga siswa dan guru harus lebih menyiapkan diri. Berikut ini merupakan 5 bentuk soal AKM. Yang pertama, pilihan ganda. Memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan. Menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Yang keempat, isian singkat. Menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Uraian, menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Contoh soal numerasi. Pemahaman konsep. Waktu dekomposisi. Ya, perhatikan di sini ada tabel waktu dekomposisi sampah. Ada material organik, kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas tisu 5 minggu. Diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Plastik 400 tahun, baja 200 tahun, kaleng aluminium 250 tahun, kulit sintetis 500 tahun. Di sini anak dituntut untuk membandingkan dua tabel dengan model diagram batang dan tabel. Kemudian anak dituntut untuk menganalisis, kemudian nanti membandingkan bagaimana jawabannya. Ya, lanjut. Contoh soal numerasi lanjutan tadi. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? A. 100 tahun, B. 250 tahun, C. 375 tahun, D. 475 tahun, dan E. 575 tahun. Jawabannya, perhatikan data pada diagram batang di atas. Waktu dekomposisi sampah plastik adalah 400 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, maka waktu dekomposisi popok akan lebih dari 400 tahun. Waktu dekomposisi sampah kulit sintetis adalah 500 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai kurang dari kulit sintetis, maka waktu dekomposisi popok akan kurang dari 500 tahun. Jadi, waktu dekomposisi popok berkisar antara 400 sampai 500 tahun. Perhatikan pilihan jawaban di atas. Nilai yang berkisar interval antara 400 sampai 500 adalah 475. Maka jawabannya adalah D. Ya, ini contoh soal numerasi. Materi soal umum. Contoh soal 2. Ini contoh soal literasi. Anak nomor 1, teks informasi, memahami teks dengan disandingkan sebuah gambar. Kemudian berikut di sini ada gambar ikan, kemudian berikut fungsi-fungsinya, kemudian ada diagram. Anak supaya membaca, memahami, menganalisa, kemudian nanti menjawab soal. Ya, contoh soal di atas, apakah manfaat makan ikan menurut infografis di atas? Ya, ini hampir sama jawabannya. Anak harus benar-benar jeli, benar-benar memahami jawaban, benar-benar melihat gambar dengan sangat rinci, agar nanti anak bisa menjawab dengan selesai. Dan kemudian, contoh soal umum ini adalah contoh soal yang diambil dari laman Direktorat Pendidikan di Indonesia.
dan nanti bisa diterapkan di soal-soal PAI, baik fikih, aidah akhlak, qur'an hadis, dan sebagainya. Yang terpenting adalah sebagai guru kita harus bisa minimal bisa membuat soal yang sama seperti ini. Jika dibilang ini masuk ke soal HOTS dari 4, 5, dan 6 karena ini memang membutuhkan kejelian yang sangat luar biasa. Oke, demikian tadi sedikit pemaparan tentang AKM, survei lingkungan, dan ketentuan-ketentuannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekeliruan, mohon diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.